Kangkung rendang? Kedengaran menarik ya pemirsa? Ya, inovasi ini dikembangkan oleh Rahma Yeti, ibu rumah tangga sekaligus petani hidroponik di Medan. Perempuan usia 54 tahun ini membuat inovasi kangkung rendang sejak tahun 2017 hingga sekarang. Perempuan yang akrab disapa Yeti ini menanam aneka sayuran seperti kangkung, basil dan seledri secara hidroponik di atap rumahnya seluas 4 x 16 meter. Setiap bulan ia memanen 20 kg sayuran hidroponik termasuk kangkung. Banyaknya sayuran yang dipanen membuat ia berpikir mengolahnya menjadi menu makanan yang unik. Pada saat itu yang banyak berlebih itu kangkung. Sementara yang lain itu dikonsumsi sendiri dan dijual sedikit itu sudah habis. Sementara kangkungnya banyak berlebih. Akhirnya saya berpikir kangkung ini harus saya olah supaya menjadi satu produk baru di mana nantinya akan membuat satu menu baru lagi. Nah, itulah mengapa saya berpikirnya untuk membuatnya kangkung. Bahan dan cara membuat kangkung rendang ini cukup sederhana. Kangkung yang sudah dipetik kemudian dibersihkan dan dipotong kecil, lalu dihaluskan menggunakan blender. Kangkung yang sudah halus dicampur telur dan tepung terigu, lalu masukkan bumbu sebagai bahan pelengkap. Setelah semua bahan tercampur, kukus adonan selama 30 menit, lalu diamkan hingga dingin dan potong tipis-tipis. Potongan adonan kangkung kemudian digoreng hingga matang, lalu campurkan kangkung yang sudah digoreng ini dengan bumbu rendang yang sudah dimasak. Sebungkus kangkung rendang dibanderol dengan harga Rp20.000. Selain dijual di outlet yang ada di rumah Yeti, kangkung rendang ini juga dijual di marketplace dan sudah laris hingga Yogyakarta dan Kalimantan. Selamat sore, mau lihat-lihat produk dari sayurnya? Kangkung yang kita kasih. Muhammad Rey, salah seorang peminat kangkung rendang di Medan. Ia mengetahui olahan unik ini dari media sosial. Baginya, makanan ini enak dan lebih sehat karena terbuat dari sayuran organik. Awalnya saya kan sudah jajan nih. Jadi saya ngelihat, wah ini menarik banget nih. Ada jajanan tapi dari sayur. Jadi ketika saya pertama kali mencoba dan mengkonsumsi, wow ternyata beda banget rasanya jajanan yang sehat dan yang tidak sehat. Jadi karena jajanan yang sehat, saya bisa memakannya secara banyak. Itu yang membuat saya jadi suka jajan di sini. Dari 2017 sampai sekarang di 2025 itu sudah hampir sekitar 7 tahun, tapi alhamdulillah rendang kangkung masih tetap bertahan walaupun ya tidak bisa booming seperti sayur-sayur atau produk-produk yang lain karena ada satu fenomena di mana kalau produk yang berwarna hijau berasal dari sayuran itu agak susah untuk menjualnya, tapi saya tidak pantang menyerah. Sampai saat sekarang masih banyak penyuka daripada kangkung rendang saya dan masih tetap diproduksi. Diperlukan ide kreatif untuk mengolah sayuran menjadi makanan yang unik dan menarik. Selain mendatangkan pundi-pundi rupiah, inovasi kangkung rendang buatan Yeti menjadi pilihan untuk menjalani hidup yang lebih sehat. Pemirsa, apakah Anda mengira kalau miniatur-miniatur ini terbuat dari bahan bekas? Ya, di tangan seorang perajin asal Medan bernama Simon Simarmata inilah, barang bekas seperti triplek, kayu bekas dan lainnya diubah menjadi kerajinan tangan yang menarik. Pria usia 65 tahun ini bekerja sebagai pekerja bangunan dan penambal ban sejak tahun 1970. Dari pekerjaan ini, ia mendapatkan bahan untuk membuat berbagai kerajinan.
Simon mulai membuat kreasi miniatur sejak tahun 1980. Ia belajar secara otodidak. Saat itu, ia miris melihat banyaknya barang bekas yang di sekitar tempat ia bekerja yang tidak terpakai. Maka ia pun memutar otak untuk menjadikan barang bekas menjadi lebih bernilai sembari menjaga lingkungan. Kalau bahannya ini dari panglong bisa, ataupun serpihan dari tunga lemari pun bisa. Nggak habis itu, cuman yang baru masih. Bukan kita nggak bisa beli, bisa berapa lah itu. Cuman ini kita ciptakanlah sesuatu. Jangan menonton aja kita. Simon sudah membuat ribuan miniatur dengan berbagai jenis, mulai dari truk, gitar, kapal pesiar, rumah adat, gereja, dan lainnya. Dalam sehari, ia bisa membuat 2 miniatur truk dengan berbagai ukuran. Selain triplek bekas, Simon hanya memerlukan paku, lem, dan cat sebagai bahan pelengkap membuat miniatur ini. Kerajinan tangan ini ia jual di depan rumahnya. Aneka kreasi miniatur dibanderol mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000 tergantung ukuran. Menurut Simon, rata-rata miniatur ini dibeli oleh masyarakat untuk dijadikan oleh-oleh. Muammar Gaddafi merupakan salah seorang yang tertarik dengan kreasi miniatur buatan Simon. Ia memuji kreasi buatan Simon yang mirip seperti aslinya dan tertarik untuk membeli. Ya unik sih, kerajinan tangan ini serupa kayak aslinya dan menyediakan berbagai variasi seperti rumah, mobil, truk, pesawat, kapal, gitar, dan lain-lain. Pekerjaan Bapak ini tampal ban. Ternyata di samping itu beliau juga membuat kerajinan tangan yang harganya terjangkau, murah meriah. Nah, gitu. Mudah-mudahan anak muda yang pengangguran mau belajar. Jangan nonton aja, nonton sambil praktek. Jangan ditengok-tengok. Aku gak ada praktek, cuma ku tengok jadi. Itulah yang terjadi sekarang ini. Apa yang bisa kita ciptakan? Memang gak semua tahu, gak semua. Cuma kalau ada memang ide kita untuk mau maju, ada saja ide. Semangat dan kerja keras Simon Simarmata tidak pernah pudar. Berbagai jenis kerajinan yang dihasilkan membuatnya bahagia. Sosok Simon menjadi pengingat untuk tetap belajar dan berkarya sembari menjaga lingkungan.